kami sendiri dari pertemuan dengan kami banyak sekali pertemuan yang kami lakukan actually the past beberapa minggu terakhir ini dengan baik dengan developer maupun dengan property agent maupun dengan stakeholder di properti ya. Yang kami harapkan sebenarnya adalah kestabilan politik dari sekarang sampai ke pemilu ini. Kemudian pada saat pemilu pun tidak terlalu banyak gonjang-ganjing atau ketidakstabilan. Kami harapkan transisi dari presiden yang sekarang ke yang baru berjalan dengan lancar, siapapun itu. Kemudian pertumbuhan ekonomi juga tetap bisa dijaga, karena saat ini kondisi Indonesia, ekonomi kita tidak bisa hanya tergantung di Indonesia aja. Sekarang ada perang Ukraina, ada harga minyak lah, ada harga listrik yang akan naik. Jadi kalau kita lihat secara global di properti ini, harga properti yang masih belum naik, kecuali tanah industrial, yang mana banyak sekali pemain industri yang baru yang masuk ke beli tanah dari baik itu untuk data center maupun untuk mobil listrik yang beli tanah. Tapi kalau untuk di properti, untuk perkantoran dan untuk perumahan, mungkin Pak Bowo nanti bisa tambahkan, ini harganya masih belum naik. Sampai saat ini masih sangat stagnan. Jadi kalau saya boleh katakan bahwa yang kami harapkan sekarang adalah pemerintah bisa menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini, kemudian insentif ke properti diberikan juga, baik berupa bunga yang lebih rendah untuk KPR, ada subsidi bunga atau ada apalah insentif-insentif seperti pembebasan pajak atau penurunan pajak mengenai properti atau apa, kemudian lebih dirileks lah peraturan itu. Kemudian sampai nanti pada saat setelah pemilu, nah kami harapkan dengan presiden baru nanti kita juga ya at least properti tidak down lagi, tapi tetap bisa stabil dan bisa naik setelah pemilu. Itu aja sih yang kami harapkan, Bu. Baik, saya akan ke Pak Bowo. Pak Bowo, bagaimana Anda melihat di sektor ini begitu ya menghadapi tantangan-tantangan yang ada? Kita lihat bahwa pemerintah juga mengurangi insentif-insentifnya. Lalu seperti apa pengusaha menanggapinya? Baik, Bu Samira. Jadi kalau untuk perkantoran untuk kedepannya itu saya kira tetap berhati-hati dan tetap melakukan tadi itu yang saya bilang ya, planning untuk jangka panjang dan juga jangka pendeknya. Untuk tenan-tenan yang sudah dimiliki sebaiknya ini adalah basis ya, basis kalau kita dalam masa-masa yang tertekan itu, of course kita kumpulkan semua tenaga kita dalam hal ini, kita kumpulin semua tim-tim kita lihat oke, apa yang kita bisa ada sekarang yaitu kita defense, dan apa yang kita bisa dapatkan baru yaitu offense. Cerita-cerita bahwa gedung-gedung yang berhasil menaikkan okupansinya mereka sudah ada. Bukannya mau nyombong atau bagaimana, salah satu karena ini juga Pak Darsono juga yang bantuin ya, tapi kita adalah salah satu gedung tersebut. Net kita naik, walaupun tidak banyak tapi naik ya, dan itu bisa dilakukan apabila kita melihat fundamental apa yang membuat gedung itu baik dan apa yang membuat tenan-tenan ini untuk mau masuk ke dalam gedung ya, itu satu. Nah, kalau saya lihat sendiri dari harganya ada sedikit perbedaan tadi apa yang Pak Darsono katakan ya, antara kantor dan juga perumahan. Perumahan sendiri, pengamatan kami di proyek-proyek kami dan juga di proyek-proyek yang sekitar proyek kami, itu sebenarnya kalau kita hitung dari satuannya per meter persegi, itu tetap mengalami peningkatan. Namun memang tren yang terjadi selama ini adalah pengecilan dari produk tersebut. Jadi kalau dulu rumah luas tanah 100, luas bangunan kecil 110, sekarang jadi tanah luas 80 atau luas 75, luas bangunan 80. Harganya juga lebih turun, tapi bukan karena penurunan harga per se per meter perseginya, namun memang lamsamnya lebih kecil sekarang karena lebih palatable untuk pembeli-pembeli sekarang ini ya. Jadi kami sebagai pelaku bisnis, yes kita harus selalu optimis, tapi kita juga melihat bahwa optimis kita ini berdasarkan data-data dan juga apa yang terjadi di lapangan. Menurut kami betul tadi kata Pak Darsono, apabila stabilitas bisa tetap terjaga, kita yakin ke depannya properti akan bisa naik. Memang akan selalu delay, memang harus selalu delay. Nah, kembali lagi ke office ini ya, kalau kita lihat ya, banyak sekali contoh-contoh di mana
not because of COVID, because of other things. Kayak di Los Angeles dulu ya, pas lagi downtown-nya itu rame, terus banyak ditinggalkan orang-orang, terus sekarang balik lagi ke downtown lagi, dan juga in secondary city ya di Amerika. At the end of the day akan terjadi revitalisasi perkantoran, dan di mana downtown atau kehidupan perkotaan itu akan kembali lagi gitu ya. Jadi ada selalu siklusnya di mana hal ini terjadi, dan hal ini akan kembali lagi seperti dulu lagi gitu. Itu yang selalu kita di pelaku properti ini pegang ya, dan selama ini sih memang selalu siklus yang terjadi ya, seperti tadi yang kalau saya bilang, kalau kita memang hanya melihat snapshot pada saat ini 2020 sampai sekarang, yes, it's a down. But if you look at in a bigger picture dari dulu 2012 tadi itu ya, sebenarnya kita bisa melihat story-nya seperti apa, dan kita sudah bisa melihat, oke, kira-kira momentum bounce back-nya akan kapan gitu ya.